Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan. Hari ini 17 Desember, hari Kamis, jam 7 pagi. Saya berada di kebun untuk melakukan mengambil sayur. Ya, ini sayur manis. Sebenarnya ada cara-cara yang tertentu untuk kita memetik buah sayur manis ini supaya akan cepat mengeluarkan tunas. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk baca doa lah. Baca doa ini dengan tujuan supaya apa yang saya sampaikan ini dipahami oleh rekan-rekan di situ dan boleh diamalkan. Karena bagi saya tidak guna juga kalau kita bagi penerangan panjang dan lebar, tapi kalian tidak mengerti dan tidak paham. Jadi ada baiknya saya baca doanya supaya kalian paham dan memahamilah apa yang saya katakan nih, yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Sepatutnya doa-doa ini haruslah dibaca setiap kali diadakan penerangan lah, ataupun yalah berkongsi ilmu macam gitu. So, izinkan saya untuk membacanya. Doa ini ada daripada Al-Quran, surah Toha dari ayat 25 sehingga ayat 28. Doa ini adalah doa yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam sewaktu hendak bertemu dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun ini seperti yang kita ketahui adalah raja Mesir pada ketika itu, dan Nabi Musa mengalami ataupun ada kelemahan karena Nabi Musa ini yang seperti yang saya dapati daripada riwayat-riwayat dan kisah-kisahnya adalah beliau ini kalau berkata-kata dia agak gagap, orang gagap lah. Jadi mungkin karena bengisnya Firaun nih, maka Nabi Musa pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan doa. Maka dia pun baca doa ini untuk menghadapi Firaun. Doa ini bermaksud untuk memudahkan urusan dia, melancarkan perturunannya, dan yang lebih penting adalah supaya apa yang diperkatakan olehnya itu difahami oleh Fir'aun pada ketika itu. Dan Fir'aun ini seperti yang kita ketahui, keganasan dia, apa orang kata, syaitan petakut pada dia karena dia mengaku Tuhan. Sedangkan syaitan hanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Firaun ini mengaku dirinya Tuhan. Dan dia telah tenggelam di Lautan Merah sewaktu mengejar Nabi Musa. Jadi kita daripada kisah itu kita tahulah kejamnya Firaun. So, izinkan saya untuk membacanya. Moga-moga Anda semua akan paham selepas ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, pagi ini alhamdulillah saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk memetik sayur manis. Karena kadang-kadang kita petik sayur tuh sembrono, hentam saya. Pasal kita tidak tahu kan. Jadi saya sebenarnya pun bukan tahu juga, tapi ilmu ini datang apabila kita selalu buat sesuatu tuh, ilmu itu akan datang. Dan ilmu sesuatu itu berbeza-beza. Ilmu menanam lain, ilmu menanam nanas lain, ilmu menanam sayur lain, dan macam-macam lah. Ilmu menanam pisang lain. Begitu juga waktu menuainya pun ada ilmu-ilmu tersendiri yang harus kita ikutilah supaya mendapat hasil yang lebih baik
tidak merosakkan tanaman dan sebagainya. So saya akan tunjukkan cara macam mana memetik sayur manis supaya dia akan tumbuh lagi tunas seterusnya. Jadi ini adalah sayur manis contoh, dan ini memang akan saya putik lah. Jadi sayur manis ini dia ada ruas-ruas yang begini kan. So ini daripada yang sambungan dia di sini ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ruas. So kita putik dia. Kalau kita putik di atas ini, ini masih muda lagi. Jadi dia akan tumbuh sini ataupun sini. Jadi artinya selepas ini dia akan tumbuh sini, maka dia akan semakin panjang memanjang. So kita akan putik dia, kita ambil daripada ruas pertama ini. Nah ini ruas, ini adalah ruas pertama ini. Ini ruas pertama, 2, 3, 4, 5. Supaya apabila dia tumbuh tunas nanti dia akan tumbuh di sini. Jadi tidaklah tinggi sangat kan. Kita ambil sini, kita ambil sebaik-baiknya yang di apa ini ruas. Oke, ini ruas kan. Nah, kita ambil di atas sedikit lah, jangan terlalu panjang, sedikit. Nah, kemudian dia jadi begini. So kita ambil yang muda aja lah di atas. Dan yang ini kita beli tanam lah. So kita ambil yang ini, yang muda. Begitunya seterusnya kita ambil lah. Terusnya kita akan putik. So saya bagi contoh lagi satu. Nah, jika sekiranya pucuk ini belum lagi panjang sangat, dia ada baru 1, 2, jadi kita kasih ambil di sini lah ruas yang pertama ini, supaya apabila tumbuh dia akan tumbuh di sini. Kemudian contoh lagi. Nah ini satu contoh. Ini dia belum tumbuh ruas lagi kan, belum ada tumbuh ruas lagi sini. Adapun di sini ujung. Jadi kalau kita mau putik selalunya kita akan putik di sini. Sebenarnya itu salah. Jadi macam begini ini kita tidak payahlah petik. Kita tunggu dia panjang sedikit lagi baru kita putik. Kalau kita putik di sini, nah, dia tidak akan menumbuhkan sini. Tidak akan menumbuhkan pucuk lagi di sini, pasal pucuk hanya tumbuh di ruas-ruas sini. Kalau kita potong di sini ini contohlah saya ambilnya lah. Oke, saya ambil ini. So sekarang dia jadi begini. Jadi sini tidak ruas-ruas. Sini ini tidak akan tumbuh pucuk nih. Dia mungkin akan tumbuh lagi di bawah sini. Dia akan tumbuh di bawah. Dia tidak akan tumbuh sini. Jadi nasihatnya kalau kita mau petik tuh biar ada yang sudah panjang-panjang sedikit, sudah ada ruas-ruas, supaya selepas itu dia akan tumbuh pucuk yang baru. Oke, saya rasa mungkin saudara sudah dapat apa yang saya sampaikan ini. Dan saya haraplah moga-moga rekan-rekan paham dan apa yang saya maksudkan tuh dapat tangkap lah. Karena sayur nih tiap hari kita gunakan. Jadi kalau kita putik dengan cara yang tidak betul, dia bukan tidak bertunas balik, dia akan bertunas, tapi mengambil masa yang agak lama. Jadi kalau kita kena putik dengan cara yang betul, maka tidak lama lagi akan bertunas
Dan kita boleh akan ambillah tunas yang baru itu. Boleh kan? Saya harap kalian semua dapat sudah menangkap apa maksud macam mana cara untuk memetik ini sayur manis. Oke, saya rasa itu saja perkongsian pada hari ini. Moga-moga kalian akan mempraktikkan apa yang saya cakapkan ini, karena ini adalah pengalaman, bukan saya dapat dari mana-mana. Ini adalah daripada pengalaman, karena saya sering memetik ini sayur manis ini. Jadi tiba-tiba saya mendapat ilmu ini. So saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya ucapkan kepada rekan-rekan, selamat bercocok tanam, suburkan hijaukan bumi dengan tumbuh-tumbuhan supaya kita sehat selalu. Dan selamat maju jaya pada rekan-rekan YouTuber. Steady kamu orang, jangan berputus asa, kuatkan semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.